Kapolda Metro Jaya mengungkap alasan Roy Suryo CS tidak ditahan usai ditetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi dan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 November malam. Menurut keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Iman Imanuddin, ada dua alasan mengapa Roy Suryo CS dan Rizmon Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa belum ditahan. Hal itu karena mereka telah mengajukan ahli dan saksi yang meringankan dalam proses pemeriksaan. Iman menegaskan bahwa ketiga tersangka sudah dipenuhi hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menegaskan bahwa diberikannya kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan ahli dan juga saksi meringankan merupakan bentuk proses hukum yang berimbang. Adapun klaim yang dibeberkan oleh Polda Metro Jaya ini diketahui berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Abdul Ghafur Sangaji pada baru-baru ini. Sangaji menyebut bahwa ada dua alasan kliennya tak ditahan atas dugaan kasus pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Sangaji membantah alasan yang diberikan oleh penyidik soal Roy Suryo CS yang tidak ditahan. Menurut Sangaji, penyidik memberikan alasan subjektif pada saat pemeriksaan berlangsung. Seperti yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yang intinya menyebut bahwa tersangka baru akan ditahan jika diduga kuat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan melarikan diri hingga menghilangkan bukti-bukti. Sementara itu untuk alasan kedua, Sangaji menyebut bahwa Polda Metro Jaya tidak meyakini soal Roy Suryo CS yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah Jokowi seperti yang disangkakan. Ketidakyakinan ini menurut Sangaji diperoleh tim penyidik setelah melakukan berbagai pemeriksaan terhadap saksi hingga penyelidikan terhadap 700 bukti yang disita. Sangaji kemudian menyampaikan bahwa tidak ditahannya Roy Suryo CS atas kasus ini membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Jokowi tidaklah terbukti. Tak lupa Sangaji juga membantah terkait adanya narasi yang menyebut bahwa pihaknya mengajukan penangguhan sehingga para tersangka tidak ditahan. Keputusan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya membuktikan bahwa pihak kepolisian telah menegakkan hukum sebagaimana mestinya menurut keterangan dari Roy Suryo CS. Adapun diketahui sebelumnya, polisi telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus yang melibatkan Jokowi pada Jumat 7 November. 8 tersangka itu termasuk pakar telematika Roy Suryo, ahli forensik digital Rizmon Sianipar, dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut bahwa ke-8 tersangka ini terbagi atas 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, sementara klaster kedua terdiri dari 3 orang yang merupakan Roy Suryo CS. Kelima tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A jangto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jangto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sementara untuk 3 tersangka lainnya dijerat pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 jangto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas
prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Pak, mungkin bisa didetailkan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya Pak? Pemeriksaannya kapan? Dan untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Mac clip on udah oke Mac. jadi dia kalau mereka tidak menggunakan hak temannya untuk bertafakkur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diatur di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap pada jalur konstitusional. Itu saja ya. Omre.